pesisir, area pasang surut air laut selalu menjadi kawasan yang menarik untuk dijelajahi. Karena keragaman sumber daya alam banyak dijumpai di tempat ini. Seperti di Desa Silawan Belu, Nusa Tenggara Timur. Satu jenis biota pesisir biasa diburu dengan memanfaatkan kondisi surut air. Ada satu kegiatan yang biasa dilakukan sama masyarakat Desa Silawan pada saat air laut sedang surut. Tapi kegiatannya kita harus menggali-gali pasir seperti ini untuk menemukan bahan makanan yang biasa dikonsumsi. Yalah, makanan apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meti Seuk adalah kegiatan yang dilakukan. Meti sendiri berarti surut air dan Seuk merupakan sebutan lokal untuk biota yang diburu. Seuk biasa bersembunyi di bawah pasir yang permukaannya ditumbuhi lamun atau tanaman yang hidup di laut. Wah, ini mama bukan? Ya kan? Ini kan? Itu dia. Ih, cici dudu. Besar sekali ya. Akhirnya saya dapat. Nah, ini dia. Ini adalah bahan makanan yang bisa dicari sama masyarakat di dalam pasir. Kalau di sini namanya seuk. Nih, bentuknya seperti ini. Dia agak-agak gendut ya. Terus kalau kita pegang kenyal tuh. Kayak jelly. Iya, nanti saja. Ayo mama, kita cari lagi. Kita Gundukan kecil di sekitar lamun menjadi penanda keberadaan Seuk. Saat surut air seperti ini menjadi waktu yang ideal karena tanda-tandanya dapat ditemukan lebih mudah. Sebenarnya alatnya sederhana, hanya batang kayu yang diruncingkan ujungnya seperti ini untuk menggali di dalam pasir karena si seuk ini adanya di sekitar kedalaman 10 cm sampai 12 cm. Jadi harus lumayan panjang untuk dia dapat. Seuk merupakan jenis dari teripang, biota laut tidak bertulang belakang yang dapat dimakan. Seuk dapat ditemukan di dasar pasir, pasir berlumpur, hingga di laut dalam. Keberadaan biota yang bergerak lamban ini penting bagi ekosistem pesisir karena akan memakan sedimen pasir sehingga menyuburkan substrat sekitarnya. Ternyata ini bisa dimakan langsung. Tapi harus dibersihin dulu. Oh, pakai tangan mama? ini ya. Oh. Iya lagi. Ya, coba Ini, mama. coba makan enak. Makan mantau gini enak. Lagi. Ini makan sudah Keras ya mama? keras. Ini gimana? Pakai pisau saja. Kalau keras pakai pisau ha. Coba makan rasa. Enak. Seperti makan kikil. Tapi ini lebih keras. Dan gurih. Enak. Ya, enak. Ngomongin soal selera, pasti setiap orang berbeda-beda. Nah, sama halnya seperti si seuk ini. Berhubung di sini biasanya dijadikan dua olahan, ada yang dibakar dan juga ada yang dikuah asam. Coba ajarin. Selain ikan, seuk merupakan sumber protein favorit bagi masyarakat Desa Silawan. Rasanya yang khas dan mudah didapat menjadi alasannya. Nah, ini jadi proses pertama untuk mengolah seuknya ini harus dibersihkan dulu. Tapi di sini dibersihinnya, dia harus dibelah dulu, lalu dikeluarkan isi perutnya karena ini yang kotor isi perutnya. Isinya tuh pasir semua tuh seperti ini. Banyak cara untuk mengolahnya seperti dengan racikan kuah asam ini. Bumbu-bumbu rempah disiapkan untuk menambah cita rasa dan kelezatan seuk. Asam dan jeruk nipis menjadi dua bahan hasil kebun yang paling mencolok. Ini
ini ukuran untuk membuat kuah asam dan juga untuk dibakar, sebenarnya sewuknya ini ukurannya dipotongnya sama kecil-kecil seperti ini tuh. Karena kan ini teksturnya dia agak keras dan juga kenyal. Jadi kalau misalnya dipotong-potong kecil itu nanti buat dimakannya supaya lebih mudah dan juga lebih gampang. Nggak kayak tadi tuh. Susah. Memasak kuah asam butuh api sedang dengan nyala stabil agar daging sewuk matang sempurna. Selama setengah jam proses masak dilakukan hingga tekstur dari daging sewuk lebih lunak. Sen dulu Mama Ek. Mama. Oke. Nah, ini sudah mateng, satenya juga udah mateng, nih tinggal dimakan. Aromanya sih udah sedap. Ayo Mama, kita nikmati. Rasanya enak banget. Tadi kan kalau misalnya tadi sebelum dimasak dia agak keras, tapi kalau setelah dimasak dicampur sama semua bumbu yang tadi asam dan juga jeruk nipis, jadi enak banget, gurih. Hadiak. Gimana Mama? Hadiak. Sewuk atau teripang memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Biota lunak ini dapat membuat proses regenerasi sel darah lebih lancar, sehingga sistem kekebalan tubuh menjadi lebih baik. Bicara tentang kuliner, Kabupaten Ngada juga punya cerita. Salah satunya olahan jagung, namanya jagung bose. Masyarakat Ngada menyebutnya utataba. Untuk membuat utataba, jagung putih dan kuning bisa digunakan. Perbedaannya ada di rasa. Jagung putih terasa lebih manis dibandingkan jagung kuning. Ladang jagung tumbuh subur di Nusa Tenggara Timur. Tak heran, bagi warga lokal nama jagung lebih populer sebagai makanan pokok dibandingkan beras. Jagung-jagung yang tadi saya sudah petik, nah ini akan diolah menjadi makanan yang unik. Di sini namanya utataba. Nah, pertama-tama apa dulu nih Mama? Jagung kaya akan serat yang membantu proses pencernaan. Selain itu, pada 100 gram biji jagung diperkirakan terkandung beragam komposisi vitamin dan mineral. Sekarang jagung-jagung yang sudah dipupil mau ditumbuk, tapi yang numbuk Mama. Saya sama Mama Lucy mau menyiapkan bumbunya dulu. Jagung bose artinya jagung yang dibosekan atau dilunakan. Caranya ditumbuk dengan menggunakan lesung. Bumbu yang digunakan sangat sederhana, jahe, garam, bawang merah, dan putih. Tidak hanya menggunakan jagung, olahan utataba kali ini juga dicampur kacang merah dan ubi merah. Kacang merah kaya akan gizi, kandungan asam folat, kalsium, karbohidrat, dan protein yang tinggi. Sementara ubi merah mengandung vitamin C yang dapat menjaga daya tahan tubuh serta membantu penyerapan zat besi. Jadi bisa dipastikan olahan kuliner kali ini kaya akan gizi. Ini bahan-bahannya sebenarnya ada jagung, ada ubi, dua-duanya karbohidrat. Saya nggak tahu nih jadinya seperti apa, tapi kayaknya enak karena ini ada kuahnya, anget. Sambal dabu-dabu, menu wajib setiap kali masyarakat menyantap makanan. Rasa pedasnya sangat menggugah selera. Jeruk purut menjadi andalan pada sambal ini. Meski rasanya sangat asam, jeruk purut mengandung banyak nutrisi yang dapat menjaga daya tahan tubuh serta sistem pencernaan.
Biasanya kan kalau masak bumbunya dulu yang dimasukin, tapi kalau ini enggak, bumbunya belakangan. Kalau si utak tabanya ini udah lumayan matang. Cukup aneh sih, tapi kalau kata mamanya sih ini biar aromanya keluar. Matangkan utak taba dibutuhkan api yang besar agar seluruh bahan matang sempurna. Wow, akhirnya udah jadi. Ini nunggunya tidak terlalu lama sih, cukup nunggu dia mendidih sama ini udah matang. Nanti kita akan makan. Rasain seperti apa, bentuknya udah kayak kolak, ada ubinya. Ayo mama, kita bawa. Hihi. Awas, panas. Rasa dari utak tabanya ini gurih, ada manisnya dari ubi, apalagi ditambah sambal, pedes, enak banget, nikmat. Jadi pengen nambah terus mama. Selain dikonsumsi sehari-hari, utak taba juga makanan yang hadir di setiap perayaan adat. Potensi alam yang ada di Kabupaten Ngada sudah tidak diragukan lagi. Salah satunya ya jagung ini bisa diolah menjadi makanan yang sehat dan juga mengenyangkan. Enak lagi rasanya. Jadi pengen nambah lagi. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang!